Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk membahas materi matematika kelas 6, halaman 1 sampai dengan halaman 6, yang diambil dari buku belajar bersama temanmu kurikulum merdeka volume 1. Langsung saja untuk pembahasannya, yaitu bab 1 tentang simetri. Dedi dan teman-temannya memutuskan untuk membuat beberapa mainan. Mereka membuat berbagai jenis bentuk dan menemukan bahwa beberapa di antaranya memiliki bentuk yang seimbang dan indah. Mainan yang dibuat yaitu layang-layang, topi samurai, pegulat sumo, puzzle, kincir angin, baling-baling bambu. Berikutnya, ayo kelompokkan pesawat kertas, layang-layang, topi samurai, sumo kertas, teka-teki gambar atau puzzle, kincir angin, dan baling-baling bambu ke dalam 3 kelompok berikut. Untuk kelompok A, yaitu satu sisi dari bentuk ini tepat menutup bagian yang lain jika dilipat pada bagian tengahnya. Yang masuk kelompok A yaitu pesawat kertas, layang-layang, topi samurai, dan sumo kertas atau pegulat sumo. Berikutnya untuk yang B, bentuk tersebut terlihat sama dengan bentuk semula pada saat diputar. Untuk yang terlihat sama pada saat diputar yaitu kincir angin dan baling-baling bambu. Berikutnya C, bagian tersebut tidak tepat saling menutupi saat dilipat atau diputar. Untuk yang tidak saling menutupi saat dilipat atau diputar yaitu puzzle. Berikutnya yaitu simetri lipat pada bangun datar. Perhatikan gambar berikut ini. Jika pada gambar tersebut dilipat tepat pada bagian tengahnya secara vertikal, apakah satu sisi dari bentuk pada gambar dapat menutupi bagian sisi yang lain? Bagaimana caramu melipat bentuk-bentuk di atas tepat menjadi 2 bagian yang sama? Gambarkan garis lipatannya pada setiap bentuk di atas. Untuk gambar A yaitu gambar sumo, apabila kita lipat tepat pada bagian tengahnya secara vertikal, maka satu sisi akan menutup sisi yang lain secara tepat. Kemudian gambar B yaitu gambar pesawat, apabila kita lipat tepat bagian tengahnya secara vertikal, maka sisi yang satu akan menutup secara tepat bagian yang lainnya. Dan untuk gambar C yaitu bintang, apabila kita lipat tepat bagian tengahnya secara vertikal, sisi yang satu juga akan menutup bagian sisi yang lain secara tepat. Berikutnya nomor 2, ayo gambarlah bentuk lain dengan syarat. Jika dilipat bagian tengahnya, maka satu sisi bentuk dapat menutup bagian sisi yang lain. Contohnya yaitu segitiga sama kaki, kemudian belah ketupat, berikutnya adalah segi 5 beraturan. Perhatikan pada keterangan berikut. Suatu bangun datar disebut simetris jika dapat dilipat sepanjang garis lurus dan satu bagiannya tepat di atas bagian yang lain. Garis lipat tersebut disebut garis simetri atau sumbu simetri. Berikutnya, sifat-sifat simetri lipat pada bangun datar. Bangun datar di samping memiliki sumbu simetri. Ayo kita cari tahu lebih lanjut mengenai titik sudut, sisi, dan sudutnya jika bidang tersebut dilipat sepanjang sumbu simetri. 1. Titik mana yang akan berada pada titik B dan K jika bangun tersebut dilipat sepanjang sumbu simetri? Apabila bangun tersebut dilipat sepanjang sumbu simetri, maka yang berada pada titik B yaitu titik N dan yang berada pada titik K yaitu titik E. Selanjutnya nomor 2, sisi mana yang akan berada tepat di atas garis AB dan garis DE? Yang berada tepat di atas garis AB yaitu garis AN dan yang berada tepat di atas garis DE yaitu garis KL.
Berikutnya nomor 3, sudut mana yang akan berada tepat di atas sudut D dan sudut C. Untuk sudut yang tepat berada di atas sudut D, yaitu sudut L, dan yang berada tepat di atas sudut C, yaitu sudut F. Perhatikan pada keterangan berikut. Jika bangun datar yang memiliki sumbu simetri dilipat sepanjang sumbu simetrinya, maka 1. Titik yang saling berimpit disebut titik yang bersesuaian atau berkorespondensi. 2. Garis yang saling berimpit disebut garis yang bersesuaian atau berkorespondensi. 3. Sudut yang saling berimpit disebut sudut yang bersesuaian atau berkorespondensi. Pada bidang yang memiliki simetri lipat, panjang sisi dan sudut yang bersesuaian masing-masing memiliki ukuran yang sama. Selanjutnya yaitu latihan. Bangun datar di samping memiliki sumbu simetri. Ayo tuliskan titik, sisi, dan sudut-sudut yang bersesuaian pada gambar di samping. Untuk titik yang bersesuaian yaitu titik B bersesuaian dengan titik G, titik C bersesuaian dengan titik F, dan titik D bersesuaian dengan titik E. Berikutnya untuk sisi yang bersesuaian. Sisi yang bersesuaian yaitu sisi AB bersesuaian dengan sisi AG, sisi BC bersesuaian dengan sisi GF, sisi CD bersesuaian dengan sisi FE. Berikutnya untuk sudut yang bersesuaian. Sudut B bersesuaian dengan sudut G, sudut C bersesuaian dengan sudut F, sudut D bersesuaian dengan sudut E. Berikutnya yaitu nomor 3. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang bangun yang memiliki sumbu simetri di bawah ini. 1. Titik B dan N saling bersesuaian. Perhatikan bagaimana garis BN berpotongan dengan sumbu simetri. Garis BN dengan garis simetri berpotongan secara tegak lurus. Kemudian nomor 2. Titik O dan titik P saling bersesuaian. Perhatikan bagaimana garis OP berpotongan dengan sumbu simetri. Garis OP berpotongan dengan sumbu simetri secara tegak lurus. Berikutnya nomor 3. Bandingkan panjang garis QB dan QN dan garis RD. Ini maksudnya adalah RO dan RP. Panjang garis QB dan QN panjangnya sama dan RO dengan RP panjangnya juga sama. Perhatikan pada keterangan berikut. Untuk bangun yang memiliki simetri lipat, garis yang menghubungkan dua titik yang bersesuaian atau berkorespondensi selalu saling memotong tegak lurus dengan sumbu simetri. Panjang dari sumbu simetri ke titik-titik yang bersesuaian sama. Selanjutnya yaitu latihan. Bangun datar di samping memiliki simetri lipat. 1. Bagaimanakah garis CE memotong sumbu simetri? Garis CE memotong sumbu simetri secara tegak lurus. 2. Jika panjang garis BI 25 mm, berapa milimeter panjang garis FI? Garis BI bersesuaian dengan garis FI. Karena panjang BI 25 mm, maka garis yang bersesuaian yaitu garis FI juga memiliki panjang 25 mm.
Berikutnya, bagaimana cara menggambar simetri lipat pada bangun datar. Gambar berikut menunjukkan setengah dari suatu bangun datar yang memiliki sumbu simetri AB. Ayo gambarkan setengah bagian lainnya sehingga terbentuk bangun datar yang lengkap. Diskusikan dengan temanmu bagaimana cara kamu menggambar. Untuk menggambarnya, langkah pertama yaitu hitung jumlah kotak dari sumbu simetri sampai titik yang bersesuaian. Selanjutnya, letakkan titik pada jumlah kotak yang sama tersebut. Setelah titik-titik tersebut dibuat, berikutnya tinggal hubungkan dengan sebuah garis lurus. Selanjutnya yaitu nomor 2. Ayo kita gambarkan setengah bagian lainnya sehingga terbentuk bangun datar yang lengkap. Dengan menggunakan penggaris, kita buat titik yang bersesuaian terlebih dahulu. Selanjutnya, titik tersebut hubungkan dengan sebuah garis lurus. Berikutnya yaitu nomor 3. Ayo jelaskan sifat-sifat sumbu simetri yang kamu gunakan untuk menggambar bangun datar yang lengkap. Perhatikan pada gambar, apabila titik yang bersesuaian kita hubungkan dengan sebuah garis lurus, maka akan berpotongan tegak lurus dengan sumbu simetri. Atau bisa dinyatakan bahwa garis yang menghubungkan titik yang bersesuaian berpotongan tegak lurus dengan sumbu simetri. Berikutnya, panjang dari sumbu simetri ke kedua titik yang bersesuaian adalah sama. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.